Halo pemirsa, hari ini dengan situasi kita melihat suasana di beberapa daerah di Indonesia, bahkan di ibu kota Jakarta hari ini banyak gerakan-gerakan aktivis ataupun demonstrasi yang dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari baik itu perilaku dari pejabat negara kita atau bahkan hanya terpancing oleh omongan-omongan. Nah, di sini hari ini saya bersama Bung Yanto juga, dan di sini kami mencoba untuk mengajak salah satu pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, ada Bang Dr. Faisal Andri Maharawa. Selamat datang Bang. Ini kita pengen tahu juga Bang, gimana sih pandangan Bang Faisal baik sebagai pengamat sosial politik maupun sebagai orang yang juga selama ini concern untuk mengajak anak-anak muda memahami realitas-realitas sosial. Nah, tentunya nanti saya dan Bung Yanto mungkin banyak bertanya-tanya lah ke Abang, karena hari ini kami juga melihat bahwa kondisi-kondisi yang terjadi hari ini yang kita sebut sebagai peristiwa lah ya Bang. Peristiwa ini kan tentunya tidak berdiri sendiri Bang, gitu. Jadi nanti mungkin dari Abang bisa sedikit memberikan pandangan-pandangan apa sih sebenarnya ini, apa sih yang hari ini sebenarnya terjadi, ya gitu ya Bung Yanto ya. Betul Bang. Nah jadi sebelum itu mungkin mana tahu Bung Yanto juga mau ada curhat nih dengan situasi hari ini, gimana Bung? Sebenarnya bukan curhat sih Bang ya, ini kebetulan sudah datang Bang Faisal lah yang bisa memberikan wejangan lah kepada kita kan terhadap peristiwa ini. Sebenarnya ini kan kemarahan publik yang cukup spontanitas ini Bang. Sebenarnya apa ini sebab ini kalau amatan politik Abang melihat kondisi bangsa saat ini kira? Kalau saya sebenarnya podcast kita hari ini agak keliru. Justru kehadiran saya di Rantu Prapat ini di Labuan Batu justru ingin melihat bagaimana sesungguhnya yang terjadi di lapangan gitu. Atau mau demo juga nggak ikut demo? Pengen lihatnya di Rantu Prapat ini gimana demonya Kita gitu. CNN aja nih ceritanya. Jadi sesungguhnya saya ingin melihat ada nggak sesungguhnya relasi yang terjadi antara apa yang diperjuangkan di pusat, di Jakarta sana, dengan apa yang ada terjadi di Medan, dengan yang terjadi di Labuan Batu, di Rantau Prapat. Saya datang kemarin gitu. Saya dengar cerita di Labuan Batu, di Rantau Prapat, aman-aman aja tuh ternyata. Iya. Jangan-jangan nggak ada hubungannya gitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita melihat ada fenomena yang menarik, ada demonstrasi, masa aksi di mana-mana begitu. Harusnya kan ada isu sentral, ada isu utama yang ingin diperjuangkan sama-sama begitu. Kebetulan saya juga lahir dari background aktivis 98. Saya melihat bahwa pada saat itu kita memperjuangkan isu-isu itu justru dari isu lokal. Isu-isu lokal yang menjadi kegelisahan rakyat kebanyakan. Kemudian pada akhirnya eskalasi memuncak dan itu menjadi isu nasional yang diperjuangkan di level nasional. Nah, itulah mengapa saya khawatir nggak ada isu yang dari level lokal itu benar-benar dibutuhkan dalam arti Artinya nggak menyentuh ini ya? Nggak menyentuh. Isu yang hari ini di Jakarta dengan di daerah. Iya. Kalau menurut pengamatan Abang, ini nggak menyentuh di persoalan langsung di masyarakat sebenarnya gitu Bang. Jadi saya khawatir nggak ada relasi itu, nggak ada hubungannya gitu loh. Toh di banyak daerah, khususnya yang di luar on the spot itu, jangan-jangan nggak ada isunya gitu, nggak ada isu yang sesungguhnya ingin diperjuangkan dan kongruen dengan apa yang terjadi di level nasional gitu. Kemarin kan menariknya begini Bang, ini kan awal mula kalau kita lihat ya, bahwa para masa aksi ini awalnya ini kan buat muatan itu bubarkan DPR. Ini sebenarnya bubarkan DPR, kemudian pasca hari kedua kalau nggak salah itu terjadi chaos-chaos di mana-mana daerah-daerah termasuk Jakarta ya kan.
kenapa isu ini tiba-tiba muncul bubarkan DPR? Malah kita lihat ya, sebelum kegiatan-kegiatan kita lihat kan, media sosial kita kan sebenarnya dihiasi dengan isu-isu ijazah palsu, pemakzulan wakil presiden gitu kan. Kenapa malah dalam aksi demonstrasi yang sedang berlangsung ini malah nggak muncul? Ini kan menarik juga ini. Kalau kita bahas, malah yang menarik itu kita lihat setelah hari kedua malah copot Kapolri dan lain-lain. Ini kan lucu sebenarnya. Jadi kan, Bang? bias ya, Bung? Bias. Isu awal yang ini mereka tuju harus bubar DPR, di hari kedua berubah, Bang. Ini sebenarnya ada apa yang sedang terjadi ini? Kenapa sampai tiba-tiba isu ini bergeser kan? Kalau saya melihatnya begini, kita harus coba urai dari awal ya. Bagaimana misalnya 2 minggu terakhir lah paling tidak. 2 minggu terakhir sebenarnya kan isu yang muncul itu kan soal korupsi. Ya, soal korupsi. Soal korupsi baik dari Wamenaker, bahkan untuk level Sumatera Utara ada kasus Topan Ginting misalnya. DPR ya. Artinya kegelisahan kawan-kawan gerakan adanya di situ. Kemudian kita masuk, muncul isu yang menurut saya agak liar nih. Kok tiba-tiba muncul soal bubarkan DPR. Emangnya DPR-nya ngapain kan gitu. Betul-betul. Nah, ternyata itu juga menjadi isu yang menjadi pertanyaan banyak orang kan. Iya kan? Kasus korupsinya seolah-olah tenggelam dengan isu yang berbeda. Malah penjarahan. Iya, spotnya itu diarahkan ke gedung DPR. Nah, gitu. Dan menurut saya isu itu masih isu elit. Isu elit ya. Levelnya masih isu elit karena belum menyentuh sebenarnya apa yang ingin diperjuangkan oleh mahasiswa kebanyakan gitu. Artinya itu tadi yang saya bilang di awal ya, Bang. Berarti kan memang isu awal terkait misalnya bubarkan DPR, yang kemudian ini kan nggak ada efek langsung sebenarnya ke masyarakat, Bang. Apalagi ketemu. Ya lucu juga, Bang, kalau nggak ada DPR di negara kita yang menganut sistem trias politika ini, demokrasi yang sistem trias politika hari ini kan, kalau nggak ada DPR gimana? Dan bubarkan DPR itu kan nggak bisa ya bubar, langsung bubar kayak bubarin barisan upacara, Bang, gitu. Jadi mungkin, Bang, bahwa gerakan yang hari ini sampai hari ini ke daerah mungkin ini, Bang, sebenarnya hanya ikut-ikutan gitu, atau sebenarnya apa sih ini gitu? Kenapa isu-isu ini kemudian berhari-hari, kita mungkin sekitar mulai tanggal 25 Agustus ya, Bang, sampai kemudian mungkin di tanggal 1 dan sehari ini eskalasinya mulai turun dan mungkin hampir kita anggap selesai kayaknya gerakan ini. Dan pada akhirnya tujuan dari gerakan ini sendiri kan kita belum ketemu ini jawabannya, Bang. Saya dengar tadi informasinya pimpinan organisasi gerakan mahasiswa yang ada di Jakarta itu ketemu sama pimpinan Dewan, Bang. Kita lihat juga di media sosial kan. Terus apakah selesai begitu saja tuh isunya? Ya itu tadi, makanya ini yang kita bingung kan, Bang. Malah di beberapa daerah juga tadi ada yang sedang berlangsung juga. Tapi malah bukan ke DPR, Bang. Kita lihat lah ya, ke markas polisi ya, ke markas kepolisian. Nah ini keliru lagi nih saya lihat kan, gerakan teman-teman yang sedang berjuang ini, kenapa kemudian yang awalnya isu bubarkan DPR kemudian kemarahan kepada aparat negara, polisi kan. Ini yang betul kulihat kayak ada yang aneh dalam gerakan kali ini kan, Bang. Ditambah saya lihat lagi kemarin teman-teman itu setiap poster, setiap Kapolda, Kapolri disuruh copot. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi ini kan? Kalau saya melihatnya begini, kalau kita menggunakan alam pikiran akar rumput ya, sebenarnya kan kegelisahan, keresahan dari masyarakat akar rumput itu kan sesungguhnya soal bagaimana mereka mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber ekonomi. Kemarin Presiden Prabowo itu getol sekali dengan isu atau program lah katakan begitu soal efisiensi. Tapi kan itu menjadi isu yang tidak berguna sama sekali ketika kondisi situasi yang real itu, realitas masyarakatnya itu ternyata tidak sejalan dengan itu. Misalkan
Presiden Prabowo menganggap efisiensi menjadi salah satu pintu masuk kita untuk berbenah diri. Tetapi kelakuan elitnya tidak seperti itu. Iya, iya. Masih bergaya hidup mewah, semuanya dilakukan dengan pemborosan dan seterusnya. Jadi tidak ketemu nih apa yang diperjuangkan pada level elit dengan apa yang diperjuangkan pada level rakyat itu nggak ketemu. Sehingga muncullah bentuk dari keputusasaan itu. Sehingga jadi isu liar. Ya kalau bisa kita duga ada yang mendompleng isu itu kan. Seolah-olah ini dikembalikan pada rejim yang berkuasa ternyata dianggap tidak mampu untuk mengelola itu. Ya dugaan saya seperti itu. Karena sampai saat ini kan pihak yang berwenang masih mencari sebenarnya benang merah atau pangkal masalah dari kerusuhan-kerusuhan yang terjadi baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain itu gitu. Tapi kan ada ini juga nih, ada informasi lah ya Bang yang juga hari ini Boleh minum nih kan? Boleh Bang, sambil kopi kita nih. Hari ini sering dibicarakan di masyarakat Bang bahwa ini salah satu dampak dari kebijakan-kebijakan Prabowo. Contoh Bang, misalnya soal mafia tambang, mafia migas, mafia tanah, atau jangan-jangan ini ada pengaruhnya dengan kebijakan-kebijakan. Misal contoh nih Bang, ada soal tanah Bang yang hari ini sudah hampir ada 3 juta ya Bung. Ada 2 jutaan lah, 2 jutaan ya, 2 juta hektar tanah yang sudah disita negara Bang. Apakah yang ini ada ngaruhnya? mungkin Kira-kira gitu ya? selama puluhan tahun ke belakang mereka nyaman-nyaman Bang. Atau ada lagi yang bilang, inilah kemarahan gitu. Ini adalah kemarahan orang yang terganggu terganggu karena kebijakan presiden, kebijakan Prabowo. Sementara mereka selama 10 tahun ke belakang ini sudah terlalu nyaman gitu Bang. Makanya Ada nggak ngaruhnya? Kira-kira gitu ya? Bang, ya? kita jangan terjebak dengan isu yang sifatnya berada di atas, di level elit gitu. Jangan sampai isu yang dikonsumsi oleh elit itu ternyata di masyarakat itu tidak seperti itu gitu. Makanya tadi saya sering kali mengadres bahwa kebutuhan masyarakat, apa yang diperjuangkan oleh masyarakat sesungguhnya tidak kongruen dia, tidak sama dan sebangun dengan apa yang diperjuangkan di level elit itu. Contoh gini, ini kita bicara soal imbas dari kerusuhan-kerusuhan yang terjadi kemarin itu. Ada misalnya partai politik yang kemudian mencoba untuk menurunkan eskalasi begitu ya dengan menonaktifkan. Itu ada di Nasdem pertama, kemudian Ada di PAN. ya Bang. PAN, baru kemudian terakhir di Golkar gitu. Golkar ya, terakhir Golkar. Tapi apakah itu menjadi sebuah jawaban bagi apa yang diperjuangkan utamanya adik-adik mahasiswa itu? Jangan-jangan kok tidak. Atau ini cuma untuk meredam aja lah ini gitu Iya. Bang. Udah dinonaktifin nih. Kalaupun itu ternyata bentuk dari untuk meredam itu, saya kok melihatnya tidak gitu. Kenapa tidak? Karena gini, nggak sejalan nih. Misalnya, contoh aja, langsung sebut nama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, ya kan, sampai setelah menonaktifkan anggotanya itu, Yang 2 orang itu. iya, yang 2 orang itu, kemudian di edaran yang berbeda sebutkan bahwa anggota partai, apalagi anggota legislatif itu harus begini, tidak memperlihatkan bagaimana gaya hidup yang mewah segala macam. Tapi di saat yang sama kita jangan lupa bahwa seorang Zulkifli Hasan itu juga pernah mempertontonkan Hal yang sama. gaya yang sama gitu loh. Iya. Itu kan menjadi tidak relevan gitu Iya, loh. betul-betul. Cuma kan waktu itu kan belum heboh Bang. Ya apapun itu, Iya. tapi kan harusnya dia harus ya paling tidak sejalan lah gitu Dengan kebijakan dengan yang dibuat kebijakan yang dibuat. Jangan sampai apa yang dia lakukan itu justru berbalik ke dirinya gitu loh. Sama halnya dengan apa yang dilakukan partai-partai lain atau bahkan anggota legislatif yang lain. Ya bagaimana mungkin mereka sebagai pemimpin katakanlah
merasa menderita padahal tidak pernah menderita sama sekali begitu. Jadi nggak sejalan gitu, Bung Yanto. Seolah-olah tahu mereka persoalan rakyat ini Iya. pernah padahal rata-rata di Senayan sana kayaknya para politisi kita ini rata-rata pengusaha kalau nggak salah Oh, ini kan, iya. rata-rata udah kalangan elit lagi. Baik mau partai apapun dia, kita lihat kan Bang, banyak sekali kulihat udah kelompok-kelompok elit yang ada di dalam. Tapi nggak kalah penting juga Bang di isu-isu. Kalau kita misalkan kita perkecil misalkan di sektor Sumatera Utara kemarin melihat demo ini kan, saya lihat kan eskalasi politik demonstrasi yang berujung di Sumatera Utara kemarin ini termasuk agak cepat dan cukup lama ini tarikan napasnya ini Bang. Betul, Berbeda dengan ada berarti kalau kalau cerita napas kan berarti harus ada oksigen nih, Bung. Ya, Kalau itu. kira-kira mobil ini kan berarti kan untuk menggerakkan mesin harus Ada bensin. Ada bensin nih. Nah, ini yang menarik Bang. Saya lihat kalau kita flashback ya, misalkan isu RUU KUHP. RUU KUHP pada saat Atau demonstrasi Omnibus Law dulu waktu ya. Omnibus Law RUU KUHP, Sumatera Utara itu dia agak sedikit terlambat daripada daerah-daerah lain kemarin kan. Lebih duluan kita lihat kemarin itu Jakarta, kemudian Bandung dan Makassar. Di aksi bubarkan DPR yang eskalasi politik nasional yang minta DPR dibubarkan, malah Medan ini agak napasnya agak kuat nih, ya kan? Menarik lagi kita lihat Atau ini ada kaitannya kalau Medan ini kan ada mungkin karena Sumut ini salah satu basis partai tertentu gitu. Nah, Gitu itu. kan? Atau karena ada mungkin di Sumut ini orang yang terganggu tadi yang saya bilang, Bung. Itu yang saya bilang, Bang, ada orang yang terganggu dengan kebijakan presiden misalnya terkait lahan-lahan mafia tanah itu Iya. mungkin, atau mungkin jangan-jangan ada orang yang dari salah satu orang yang dari Sumatera Utara ini memang terganggu gitu. Kemudian kalau kita lihat kan Bang, Karena kalau daerah lain kan nggak terlalu gimana-gimana sebenarnya. ditambah lagi kita lihat ya, Sumatera Utara kemarin. Orang kan banyak nih kemarahan kan publik misalkan dengan naiknya misalkan wali kota ke gubernur misalkan itu Mas Bobi misalkan. Kenapa pada saat aksi ini sedikit pun nggak ada yang nyentuh ini beliau ini kan gubernur Itu tadi kita karena ini. kan temanya ini bubarkan DPR, Bung. Tapi kan Bang, Tidak ada, Bang. kita kan belajar ini Semua Sumatera Utara. demo-demonya itu memang belajar ke kita DPR. misalkan Jawa Barat misalkan. Kita lihat Kang Deddy Mulyadi itu orang yang sangat diterima dan masyarakat antusias dengan dia. Kan kira-kira begitu kan? Kenapa pada saat dia di tengah-tengah masa aksi malah dia ditolak gitu? Kena timpuk juga kan? Malah kena lempar. Karena lempar pakai bambu atau iya, apa itu. Berbeda dengan gubernur kita di Sumatera Utara, kita lihat kan, ketika Mas Bobi itu datang di tengah-tengah masa, sepertinya ini antusias ini. Kita lihat masa aksi, kita sama-sama tahu lah berseliweran isu-isu di media sosial sebelumnya, sebelum beliau menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara, kemarahan kelompok-kelompok Cipayung kita lihat dulu di zaman Mas Bobi jadi wali kota Medan misalkan kan. Ini kok tiba-tiba ini agak berbeda dengan daerah-daerah lain sebelumnya kan. Kalau Abang sendiri mengamati ini kira ini sebenarnya apa ini yang sedang terjadi? Jadi gini, Bung Yanto, Bung Ridwan ya, kita sama-sama berlatar belakang aktivis. Iya. Dalam politik tidak ada yang tiba-tiba. Betul. Iya. Tidak Tadi yang ada, kayak saya bilang peristiwa ini nggak berdiri nggak sendiri. mungkin dia berdiri sendiri. nggak mungkin Artinya tiba-tiba. ada sesuatu yang mungkin saja kita belum dapatkan infonya. Iya. Ada yang mengatur manajemen isunya seperti apa dan seterusnya. Maksudnya logistik kan, Pak? Makanya di awal diskusi kita tadi saya sampaikan, kok yang pertama itu on the spot adalah soal korupsi, Ya. soal Ijazah. dan seterusnya itu. Pemakzulan. Kemudian di switch dengan isu yang berbeda. Diadres juga ke lembaga yang berbeda, kan begitu. Nah itu jadi PR Masa kita iya lah. Bang cuma karena joget-joget Bang Makanya. kan? Masa iya sih cuma karena joget-joget? Iya. Sama ada sedikit pernyataan mungkin dari Saya lihat beberapa kemarin orang itu DPR. di salah satu stasiun televisi. Dan Bang. satu lagi yang joget-joget kan banyak tuh. Betul. Kenapa yang dijarah rumahnya kok nggak semua kan gitu? Iya. Artinya di sini ada keanehan kan, Iya, Bang? iya. Kemarin ada lagi yang menarik, aku lihat salah satu ketua organisasi mahasiswa Bang, pada saat dia di stasiun televisi dia bilang salah satu dia diwawancari oleh salah satu reporter TV. Kenapa kemudian demo-demo mahasiswa ini kemudian ada kemarahan publik kata dia. Dia bilang begini, ini sebenarnya Mbak katanya dia, ada kemarahan publik yang ini secara akumulasi ini berdampak secara serius kata dia. Misalkan saja mereka melihat akibat dari DPRD joget-joget, sementara ada kerja-kerja di DPRD itu yang tidak dikerjakan. Contoh misalkan RUU perampasan aset kata dia. Nah, pertanyaan apakah
hanya dengan isu yang begitu kecil itu kemudian ada akumulasi kemarahan publik, tentu ini kayaknya nggak mungkin sampai pada ada peristiwa-peristiwa yang mengerikan kemarin kita lihat kemarin. Ini kan keliru. Kalau dugaan Bung Yanto, siapa yang menggerakkan itu? Iya, coba. Mana tahu? Iya. Enggak, Bung. Mana tahu Bung juga punya info ya. Nggak apa-apa disampaikan aja nih biar orang juga tahu Ya. kan. Inilah makanya sebenarnya pengen kita diskusikan sebenarnya, Bang. Kalau saya sih sebenarnya melihat aksi kemarin ini ya pasti ada yang pesan lah. Nggak mungkin lah tiba-tiba ya kan ada kemarahan, kemudian kemarahan ini bergeser dengan isu-isu yang Tiba-tiba marah, tiba-tiba reda gitu. tiba-tiba marah, tiba-tiba kayaknya didesain lah. Saya pikir mungkin kalau kita tebak-tebak siapa, mungkin itulah analisa kita belum dapat ke sana, Bang. Tapi saya pastikan pasti ada pesanan, Bang. Nggak mungkin lah. Saya lihatlah dengan peristiwa-peristiwa yang saya contohkan tadi, misal di Sumatera Utara ya, gubernurnya misalkan, saya bandingkan dengan Jawa Barat misalkan, ini kan beda ini. Kok tiba-tiba yang awalnya ini dimarahi publik tentang Ya, OTT kan KPK. makanya saya bilang, Bung, mereka ini kan memang demonya ini bubarkan DPR, artinya DPR dan turunannya DPR sampai ke bawah. Oh gitu ya. Makanya titik-titik demonstrasi ini kan dilakukan di DPR, Iya. baik itu provinsi maupun di kabupaten kota. Nggak ada demo-demonya yang titiknya di kantor-kantor eksekutif, Bang, di kantor kepala daerah, nggak ada. Kalau kita misalkan Yang buat dibakar pertanyaan juga begini, kantor DPR di Makassar ya, Bang. kenapa di beberapa daerah akhirnya kemarahan itu ada pada kepolisian bukan DPR lagi, hilang isu awalnya tentang bubarkan DPR. Contoh misalkan kita lihat kemarin itu yang aksi di beberapa daerah termasuk Sumatera Utara bergeser ke Mapolda, Bang. Oh iya, kalau itu kan kita secara cepat bisa menjawab karena memang antisipasi yang dilakukan terlalu berlebihan juga. Ya. Artinya Dari tindakannya pihak aparat represif. terlalu represif juga. Semuanya dianggap sama, semuanya dianggap musuh kan gitu. Keperlakuan terhadap demonstran itu juga berbeda-beda kan. Main hantam aja gitu. Ya itu saya rasa ya wajar kalau kemarahan itu bergeser. kawan-kawan marahnya itu justru ke pihak kepolisian. Tapi tadi ada yang belum Bung Yanto teruskan tuh. Kenapa kok di Sumut sepertinya landai-landai aja gitu ya. Seolah-olah ada yang terima seolah-olah ada yang mengendalikan gitu. Iya, Apa karena gubernurnya Bobi Nasution gitu, Bung Iya, Yanto? jadi kan Bang, kita lihatlah sebelum isu joget-joget, bubarkan DPR, kita lihatlah bagaimana kemarahan publik ya melihat keluarganya mantan presiden kita, ada menantu, bahkan ada anak sebagai wakil presiden. Yang kita lihat ya, isu yang belakangan muncul itu adalah menghantam keluarganya Pak Presiden Jokowi. Ya. Orang bilang geng Solo misalkan. Apakah ini kemudian ini asumsi-asumsi liar ya? Saya berasumsi. Kenapa kemudian Sumatera Utara kemarin kayak adem banget gitu lah. Kemudian Mas Bobi itu diterima betul itu sama kelompok pendemo. Bahkan kalau kita lihat ikuti media sosialnya Pak Wapres kita misalkan Mas Gibran, itu malah dia ketemu ojol, Bang. Ini kan bingung juga kita. Jadi berlawanan dengan situasi Berlawanan, di lapangan. Bang. Ya, jadi Bung Yanto ingin mengatakan bahwa seolah-olah ada peran dari keluarga itu. Geng Itu Solo tadi. geng-geng Solo ini. Oh, itu jadi asumsi Bung Yanto asumsi begitulah sederhana ya. saya ya, belum ya boleh diterima boleh tidak sebenarnya. Menurut saya terkonfirmasi, Bang. Saya lihat pasca demo itu ya, setelah tanggal 1 atau kalau tak salah itu Mas Waspres itu kayaknya ada ketemu ojol, dia belusukan di Jakarta itu. Saya lihat ini kok malah beliau ini diterima Jadi dengan semacam ada kaitan peristiwa-peristiwa. ada kaitannya, bahkan kita lihat foto-foto misalnya. Dipersepsikan jadi pahlawan gitu ya. Iya, dipersepsikan dari pahlawan, termasuk gubernur kita. Saya bukan termasuk orang pembenci, Bang, bukan sebagai kolom pembenci, hanya sebagai Benci asumsi. kan juga nggak apa-apa juga. Iya, dalam kondisi benar-benar aja. Tapi kan gini, Bung. Kalau gubernur kita, Pak Bobi Nasution, setahu saya kan nggak ada datangi ke tengah-tengah masa, Bu. Nggak ada. Dia hanya Ada. buat, dia ada semacam membagi sembako. Membagi Betul, sembako hari untuk- Minggu kemarin untuk kalau nggak kawan-kawan salah, ojol, iya, ya. untuk kawan-kawan ojol. Iya. Yang ini juga dilakukan juga, Bang, oleh Polri, Banyak. oleh Bahkan di TNI juga ada. informasi itu, yang saya dapatkan di kelurahan, di kecamatan, di Medan itu melakukan hal yang sama. Oh, gitu Jadi ya? memberikan Perangkat pemerintah bantuan sampai Babinsa iya, itu udah bergerak ya, Bang? memberikan bantuan kepada kawan-kawan ojol itu. Jadi ya sesuatu yang biasa. Terus anehnya di mana, Bung Yanto? Ya, saya melihatnya begitu sih, Bang. Misalnya di eskalasi yang membesar kemarin itu saya lihat keluarganya Pak Jokowi ini kan ada di Sumatera Utara nih.
Malah kalau tidak salah Dan pas kejadian itu kalau nggak Mas salah Wapres itu kayaknya di Karo itu, Bang. lagi di Karo, Pak Lagi di Jokowi Karo. juga ada di Medan karena kan? dia ada kegiatan itu Iya, di ada Medan. sholat Jumat di Sholat rumah dinas Jumat gubernur, di rumah ya. dinas Tapi gubernur. nggak ada demo kan Bung di daerah Tapanuli Utara apa kan nggak ada demo? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Di Toba, di Samosir kan nggak ada demo. Iya, kantor makanya DPR. memang hanya ada di Medan pada saat itu, Bang. Kalaupun di Sumatera Utara ini paling ada ya di Di Kota wilayah Pantai Medan, Timur. di Pantai Timur, ya. Wilayah Pantai Timur Sumatera ya Bang. Itu kan gimana itu Bung? Apa memang di Tapanuli Utara nggak ada GMNI Bung? Kalau HMI mungkin nggak ada Bung Iya, di iya, Tapanuli iya, Utara iya. Bung, di Toba. Nah, inilah menjadi liar, Bang. Liar saya. Ya apa Bung lah ya? yang tahu kan Bung, karena Bung ini alumni GMNI, ya bener Jadi- nanti bisa ditanya sama teman-teman GMNI di Tapanuli Utara, di Toba, di Samosir. Itu kok nggak ada demo di sana itu? Ya, Kalau itu HMI nggak ada juga. sana Bung. Di Taput ya. Iya. Taput, betul. Iya. Tapi itulah, Bang. Mungkin ini asumsiku ya, karena memang gue lihat isu-isu yang sedang berkembang belakangan, kenapa satu pun nggak muncul nih? Kita lihat kalau misalkan kita scroll TikTok itu kemarin kan, isu-isu pemakzulan bahkan di stasiun televisi nasional itu Rakyat Bersuara, Indonesia Layer Club, itu yang dimotori oleh Karni Ilyas, itu asing membicarakan itu kan. Kenapa kemudian kemarahan itu tidak ada? Makanya kalau kita lihat misalkan komentar-komentar orang di medsos, kemarahan itu kan sebenarnya ada di keluarganya Ini Pak kayaknya Presiden. Bung Yanto ini justru memang orang yang mungkin selama 10 tahun ke belakang ada memendam ini juga ini Bang. Ya, Iya kan? bukan memendam, lebih pada memperhatikan sih, Bang. Iya, 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 kenapa kemudian apakah ada kaitannya misalkan dengan orang bilang Pak Kapolri ya kan, ini bawaan geng Solo misalkan, karena pernah sama-sama ada di Solo misalkan kan, sehingga kemarahan publik ini copot Kapolri. Ini kan kita apa ya, kita cocok-cocokkan dengan keadaan-keadaan. Cocokologi ya. Iya, dengan sosiologi yang sedang berkembang di medsos. Iya, Jadi iya. menurut Abang ini Bang, dengan misalnya ya Bang, dengan misalnya tadi ada 5 anggota DPR dinonaktifkan oleh partai politiknya, kemudian hari ini pimpinan organisasi mahasiswa diterima oleh pimpinan DPR, kemudian Presiden kemarin juga ada ngejenguk Bang korban-korban demo baik dari masyarakat maupun pihak aparat keamanan juga ada beliau kunjungi, bahkan mengganti rugi korban dari masyarakat yang katanya motornya hilang gitu. Nah, apakah dengan setelah hal ini dilakukan, menurut Abang eskalasi ini akan turun dan akan habis dan hilang nih Bang, eskalasi demonstrasi ini? Oke, kalau saya mengikuti alam pikirnya Bung Yanto, belum selesai. Belum selesai Bang. Masih Kalau akan ini- muncul lagi. Apa namanya break ini dulu Iya, ya? karena kan tuntutannya belum selesai, pesanannya dalam tanda kutip belum selesai juga gitu. Tapi saya ingin melihat begini ya, mungkin kawan-kawan dengan background aktivis bisa melihat, seolah-olah saya melihat ada degradasi gerakan gitu. Kan ya Bang. Jadi seolah-olah begini, kesadaran revolusioner kita itu ternyata menurun. Seolah-olah kita sudah puas ketika terjadi penjarahan di rumah Sahroni, Iya. ketika terjadi penjarahan di rumah Sri Mulyani gitu. Mulyani. Seolah-olah apa yang kita inginkan, apa yang kita perjuangkan itu selesai gitu loh. Iya. Menurut saya itu mendegradasi gerakan itu. Seharusnya kan tidak seperti itu, merasa puas, sudah selesai gitu. Padahal perjuangannya masih panjang kan gitu. Artinya berarti memang ini cuma soal Saroni, cuma soal Makanya, kuya-kuya dan jadi cuma isu yang besar itu dikerdilkan dengan perbuatan yang sebenarnya kan kita nggak setuju. Saya nggak sepakat kalau itu ditunggangi oleh mahasiswa, karena saya masih meyakini mahasiswa punya idealisme, nggak mungkin melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti itu. Tapi kalau kita lihat sih Bang, beberapa video yang beredar misalkan di rumah Saroni, kemudian orang yang mempost di beberapa video, saya lihat juga nggak ada sih sebenarnya teman-teman mahasiswa itu yang melakukan hal makanya. itu. Ah. Karena kita tapi kan masih meyakini. semacam ada komando juga Iya. untuk itu. Tapi seolah-olah gerakan yang selama ini sudah dirancang bangun begitu pupus selesai gitu loh ketika itu sudah kejadian. Jadi ada anggapan seolah-olah kawan-kawan di lapangan itu puas dengan begitu. Padahal itu kan keliru gitu loh. Bukan memaknai. itu tujuan awal kan? Kenapa Bukan. kemudian harus melakukan demonstrasi DPR Iya. kemudian merasa puas ketika Sri Mulyani sudah Iya. dijarah rumahnya, Saroni dah. Ada 5 kalau nggak salah rumah yang dijarah ini. Tapi itu tadi belum ini Bang, Hmm. yang aku tadi tanya soal apa namanya
apakah eskalasi ini nanti menurun dan hilang begitu saja? Atau break ini tadi Bang? Yang namanya gerakan sosial, gerakan mahasiswa atau gerakan apapun itu kan dia berbanding lurus dengan endurance, dengan stamina. Kalau saya anggap ini berhenti selesai, nggak mungkin, karena tuntutannya kan belum terpenuhi sebenarnya. Bubarkan DPR misalnya belum terpenuhi, bahkan untuk mengganti Kapolri juga belum dilaksanakan. Padahal itu bagian dari keinginan akar rumput kan begitu. Tapi kan kalau copot Kapolri itu Bang setelah ada kejadian ya Bang, setelah ada kejadian represif. Enggak, kalau saya kira isunya itu sudah lama itu. Kalau di awal kan dia kalau lihat bubarkan DPR, meskipun belum masif ya, bahwa kejadian kerusuhan, kekisruhan atau itu mungkin menjadi Bang, awal. akan ada demo apa nih Bang? Demo pembanding mungkin Bang. Misalnya yang menuntut supaya presiden segera menindak seluruh mafia migas, mafia tambang, mafia tanah. Ya, kalau memang endurance kawan-kawan itu masih terpelihara, stamina masih terpelihara, harusnya isu itu diarahkan ke arah yang Bung Ridwan katakan itu. Karena itulah sesungguhnya yang bisa menjawab apa kegelisahan, keresahan masyarakat hari kan ini. Itu Bang. Jadi salah satu gini Bang, ini kan contoh yang paling konkret dan dekat dengan kita di wilayah Sumatera Utara ya Bang. Contoh, ada salah satu perusahaan perkebunan yang selama puluhan tahun mengelola sumber daya alam kita, mengelola tanah, kemudian membuat kebun kelapa sawit, bahkan sudah sempat masuk ke ranah hukum dan divonis ingkrah keputusannya di Mahkamah Agung ya Bung? Di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ingkrah dan tapi lahan tersebut juga nggak pernah disita oleh negara setelah mungkin sudah ada hampir 17 atau 18 tahun yang lalu ingkrah itu Bang. Nah, hari ini tiba-tiba Prabowo dengan Satgas PKH-nya ini begitu dibentuk Satgas diperintahkan langsung disita ini Bang. Apakah ada ngaruhnya gitu ya Bang ya? Gitu. Kalau saya sih lebih Jadi di situ, menurut Bung Ridwan selama pemerintahan Jokowi itu nggak tersentuh sama sekali. Bukan hanya itu juga Bang, artinya sebelum Jokowi ini juga sudah ingkrah. Gitu. Artinya kan ada berapa presiden lah. Berapa presiden selama ini itu nggak pernah melakukan itu gitu Bang. Ya bayangkan tadi kalau 2 juta hektar Bang yang kemudian ini sebagian nanti oke lah dia taman nasional, dia kembali ke hutan. Kalau yang bentuk kebun-kebun ini kan akan dikelola oleh apa namanya Bang? Contoh misalkan kita ambil di Sumatera Utara tadi ya, misalkan ex PT Turus Ganda misalnya kita sebut aja karena memang di publik juga udah banyak kan di media-media mainstream juga. Kemudian di Riau itu Bang, ada lebih banyak itu PT Duta Palma. Hari ini dikelola sama Agrinas Bang, Agrinas Palma Nusantara. Ini perusahaan BUMN tapi di bawah kementerian, di bawah Kementerian Pertahanan kalau nggak salah itu. Apakah ini juga ada ngaruhnya yang didesain oleh para pengusaha yang Makanya menjadi kalau korban? saya lebih itu Bang, lebih ke situ sih pada efek dari kebijakan-kebijakan yang mengganggu ya Bang, dalam tanda kutip ini mengganggu beberapa orang Bang. Beberapa atau grup lah kita bilang ya Bang, apalagi yang dilakukan Kejaksaan Agung Bang, berapa triliun di sana Bang, yang hari ini sedang diupayakan untuk diselamatkan oleh negara, yang selama ini juga nggak tersentuh kan, gitu. Ada perusahaan-perusahaan CPO segala macam itu. Ya kalau saya sih melihatnya begini. Kalau kita lihat dari itikat baiknya dulu ya, di rejim pemerintahan Prabowo Subianto itu kan ingin mengembalikan aset negara yang mungkin disalahgunakan selama ini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dalam tanda kutip. Dengan menggunakan Satgas PKH, kemudian diserahkan ke Agrinas misalnya, itu kan bagian dari menguasai aset negara, kekayaan negara gitu. Bahwa pada perjalanannya mungkin akan berbenturan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Misalnya ketika perusahaan yang dianggap gagal untuk memanfaatkan aset itu, menyalahgunakan bahkan dia harus berbenturan juga dengan Satgas PKH misalnya. Tapi itu nggak masalah, biarkanlah itu muncul sehingga dicarikan solusi yang secara baik. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ada unsur manusia di dalamnya. Itu kan harus ada perlakuan khusus saya kira. Jadi jangan juga ketika mengambil aset
mengambil kembali aset negara itu, kita menafikan ada jiwa manusia yang ada di dalamnya itu yang memang harus kita sama-sama perjuangkan, bahwa dia katakanlah menjadi pegawai sebuah perusahaan selama ini Nah, kenapa dibohongin nggak ini atau apa. bang yang diperjuangkan aktivis bang? Ya, Maksud saya makanya, gitu, Bang. makanya tadi Kita demo tuh ayo makanya mahasiswa tadi ku aktivis bilang semua. kesadaran revolusioner kita itu masih rendah, Iya. gitu Kalau loh. aku lebih sepakat tadi ya degradasi gerakan tadi bang, yang Iya, abang bilang betul. itu. Kalau memang udah nggak sadar mungkin dimampu Iya, apa makanya ini kan. saya sangat berharap ya sama Bung Yanto bisa mencetak kader paling tidak menyamai Bung Yanto ini untuk memperjuangkan isu-isu lokal Iya. yang bisa kita naikkan menjadi isu nasional, jadi isu bersama. Karena saya kira apa yang terjadi di Riau, di TNTN ya, Iya. kemudian kalau di Sumatera Utara Di ada di Padang Lawas Utara Iya. itu isu lokal yang sesungguhnya bisa dinaikkan Jadikan isu nasional. menjadi isu nasional. Dan ini kan mungkin kan belum sampai ini bang, mungkin belum sampai ke elit lah ya bang, atau pengambil kebijakan di Jakarta bahwa ternyata di ekspor PT Terus Ganda itu ada 4.000-an jiwa manusia yang hari ini mungkin sekitar 3.000-an lebih, itu hari ini nasibnya Nggak jelas. nggak jelas bang setelah pengambil alihan itu, karena ternyata yang terdaftar sebagai karyawan di dalam PT Terus Ganda ini sekitar 600 orang kalau kata Bung Yanto kemana. Kenapa sih gitu? Teman-teman lah atau kita lah semua ya bang, dengan peran masing-masing Tidak menyuarakan ini. kenapa sih ini dong kita suarakan, artinya ada momen besar hari ini bang gitu. Nah harusnya misalnya di Sumatera Utara, di DPRD Sumatera Utara, teman-teman aktivis atau jangan-jangan teman-teman aktivis ini nggak tahu ada situasi ini atau Situasi memang yang nggak mau tahu gitu Itu loh. tadi menarik juga kata biar jadi kena dia bang, Bang ini Faisal kita tadi bang perjuangan mengenai itu. Kenapa kemudian sebenarnya gerakan revolusi ini yang isu-isu lokal ini dijadikan sebagai isu nasional misalkan kan? Misal pengambil alihan itu sebenarnya kan ada nasib orang di dalamnya, ada manusia yang berinteraksi yang kemudian sebenarnya ini harus dipikirkan. Itu juga menarik bang. Kemarin juga saya bilang sama adik-adik yang ikut demo solidaritas lah saya bilang ya. Ada presiden mahasiswa dan beberapa aktivis mahasiswa yang ikut demo kemarin. Kenapa kemudian tidak fokus teman-teman ini misal melakukan perjuangan yang sifatnya itu isu-isu lokal tadi bang. Misalnya kita lihat, kan nggak asing itu bang. Agrines Palma Nusantara itu dalam mengelola tanah negara itu kan. Misalkan itu tadi saya bilang PT Duta Palma ya kan yang di Riau, kemudian ya yang di dekat Rantau Prapat ini misalkan Paluta itu masih wilayah Sumatera Utara. Nah, ini yang mungkin sebenarnya yang cocok dijadikan sebagai isu-isu yang strategis sebenarnya kan. Nah, makanya kan ya ini juga nanti kan kita sebarluaskan nih Bung, apa yang Bang Faisal sampaikan, apa yang Bung Yanto sampaikan. Nah mudah-mudahan ini bisa memantik atau ya paling tidak teman-teman aktivis Bung, gitu. Ini mulai lagi untuk apa istilah kalau di Gemen itu Bung, kalau kita masuk ke masyarakat tuh turun hidup dengan masyarakat, live in atau live in dengan masyarakat untuk ikut merasakan sebenarnya apa yang terjadi Di kehidupan masyarakat itu, kehidupan masyarakat itu kan banyak lah Bung. Kan Bung juga bertahun-tahun ke belakang ini kan fokus juga di persoalan-persoalan konflik agraria di pertanian, kemudian berkonflik dengan perusahaan dan seterusnya. Nah maksud saya gini Bang, momentum gerakan ini kan kalau saya menganggapnya kan sudah klimaks Bang. Kalau saya ya, walaupun kalau Abang bilang tadi bahwa tuntutan itu belum ada yang direalisasikan bahwa sudah diterima ya. Nah, tuntutan-tuntutan itu diterima tapi kan belum ditindaklanjuti gitu. Nah, saya yakin bahwa ini udah klimaks gitu kan. Nah, setelah ini klimaks gitu, maka kan kembali kita ini hidup seperti biasa nih Bang. Artinya kan kalau kemarin sempat ada toko-toko tutup gitu, orang takut keluar, orang ada yang bandara rame, penerbangan internasional segala macam gitu Bang. Nah, gimana sih menurut Bang Faisal untuk kita bisa menghadirkan persoalan-persoalan lokal, khususnya tadi konflik-konflik agraria, kepikiran aktivis-aktivis agar aktivis ini juga mau menyuarakan sehingga ini terdengar gaungnya Bang sampai ke pengambilan kebijakan tertinggi Bang. Ya, tadi saya mau memotong pembicaraan itu sebenarnya, tapi sudah disampaikan juga oleh Bung Ridwan ya.
ada kegelisahan tadi sesungguhnya. Dua hal, apakah aktivis mahasiswa tidak tahu soal isu-isu lokal itu atau tidak mau tahu? Nah, inilah saatnya saya kira kita harus melakukan kritik otokritik terhadap gerakan mahasiswa itu. Hari ini saya kira baca buku itu menjadi barang mewah di anak-anak gerakan itu. Saya juga kaget gitu. Bahkan di kampus yang harusnya banyak buku-buku pada saat kuliah itu nggak ada lagi tuh. Ya. Jadi kalau di luar kuliah ya Bang. Ya mungkin kegelisahan kita sama gitu. Artinya apa? Perlu ada sebuah percepatan, akselerasi untuk menggerakkan agar isu-isu lokal itu kembali menjadi pembicaraan, paling tidak di kawan-kawan aktivis mahasiswa di tingkat lokal juga gitu. Nah, bagaimana caranya? Saya kira perlu ada yang namanya studi klub atau gerakan-gerakan forum diskusi lagi. Kajian-kajian lagi. Kajian-kajian yang lokalistik sifatnya gitu loh. Jangan terlalu mengawang-awang gitu. Kita seolah-olah bergerak tapi dengan pesanan Jakarta dalam tanda kutip. Sementara di level lokal ya masih banyak juga yang harus kita selesaikan. Masih banyak yang harus kita diskusikan gitu loh. Jadi peran kawan-kawan di level lokal ini juga harus begitu. Bagaimana kita misalnya mengakselerasi agar adik-adik mahasiswa, adik-adik gerakan itu punya literasi yang memadai lah paling tidak. Kembali untuk menemukanali bahwa isu lokal itu juga menarik untuk dibahas. Isu lokal itu juga menarik untuk diperjuangkan gitu loh. Nah, bahkan kalau kita berkaca dari gerakan Reformasi 98, sesungguhnya kan isu lokal tuh. Bagaimana misalnya soal desentralisasi pada saat itu kan isu lokal itu. Bagaimana kegelisahan yang terjadi di masyarakat atau di daerah itu untuk kembali memperjuangkan ini menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat daerah gitu loh. Di setiap daerah masing-masing. Iya, ya, jadi sehingga kemarahan itu terakumulasi ya. Iya, jadi misalnya soal torus ganda segala macam itu. Tadi saya sepakat ya bahwa kita harus meng-highlight ada manusia di dalamnya yang harus kita perjuangkan gitu loh. Bukan sekedar mengakuisisi perusahaan. Ini kan nggak ada akuisisi perusahaan sebenarnya. Hanya aset yang diakuisisi. Tapi apakah manusianya itu dibiarkan begitu saja? Sementara mereka selama ini sudah bekerja bahkan puluhan tahun sudah beranak pinak di situ. Sementara informasi dari Bang Yanto melalui diskusi tidak ada sekolah di sana, tidak ada sarana kesehatan. Itu kan harus ada intervensi di situ gitu loh. Nah di situ kan dibutuhkan intervensi negara. Ketika negara belum ada mengarah intervensinya mengarah ke sana, maka kan perlu ini Bang, ada suara. Iya. Nah ada suara, ada pressure lah, bahkan pressure dari kelompok intelektual ya kita bilang kan kita kebayang gitu Bang. Kalaulah misalnya aktivis se-Sumatera Utara dari berbagai kelompok, baik itu BEM, kelompok Cipayung, ini kemudian menyuarakan, saya kira akan lebih nyaring dia kan Bang, nyampainya gitu. Kalau misalnya hanya sekedar Bung Yanto menggugat ini di pengadilan ketenaga kerjaan misalnya. Kadang-kadang lagi di pengadilan itu instrumennya bukan jadi panglima tertinggi Bang, kadang diintervensi kan, kita lihat kebanyakan kan kalau kita melawan para pengusaha ini. Makanya menjawab pertanyaan Bung Ridwan tadi soal kenapa ini tidak menjadi isu yang seksi untuk dibicarakan. Jangan-jangan ya itu kawan-kawan nggak paham analogi masalahnya, anatomi masalahnya. Kemudian ya kawan-kawan juga nggak punya tension di situ, nggak punya ketertarikan gitu loh. Oleh karena itu saya kira perlu ada bentuk-bentuk penyadaran kembali kepada kawan-kawan gerakan mahasiswa untuk kembali mendiskusikan isu-isu lokal itu gitu loh. Nah, dan forum-forum diskusi itu harus disemai kembali, harus digerakkan lagi gitu. Tanpa itu kita nggak bisa menganggap itu menjadi sebuah bentuk dari perjuangan kawan-kawan gerakan. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira ini juga penting ya. Kalau tadi ditanya bagaimana agar ini disuarakan, bagaimana ini agar masuk menjadi isu yang lebih atas lagi gitu. Sesungguhnya di perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di era medsos ini harusnya itu bukan menjadi masalah lagi. Karena apalagi kawan-kawan generasi milenial bahkan Gen Z itu sudah melek medsos kan gitu. Tapi isi medsosnya seolah-olah mengikuti algoritma Jakarta.
ya kan? Ya, ini Padahal begitu. kawan-kawan lokal bisa membentuk algoritmanya sendiri Algoritma gitu. sendiri, Harusnya kan, begitu. Bang. Gitu. Ya, kita nggak selesai di soal-soal kita mau nuntut RU perampasan aset, gitu. Sementara ini presiden juga lagi sibuk ngerampasin aset-aset negara yang tidak dikuasai yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang melanggar kan, Bang. Artinya kan, ya dalam satu kesempatan saya pernah mendengar pidato Prabowo bahwa dia saya akan gunakan pasal 33. Saya udah tanya dengan hakim di Mahkamah Agung tentang pasal 33 bahwa cabang-cabang produksi ini dikuasai oleh negara gitu. Dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira yang begitu. Sebenarnya kalau saya secara pribadi, Bang, melihat kebijakan Pak Prabowo sebenarnya terhadap pelaku usaha perkebunan yang kita lihat akhir-akhir ini, memang saya setuju, tapi hanya saja formulasi bagaimana tidak terjadi tadi, Bang. Ya, adanya pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalamnya. Kalau misalkan dengan dasar misalkan beliau bilang pada saat itu di pasal 33 itu kan, air, udah yang terkandung di dalamnya dikuasai untuk kemakmuran rakyat misalkan, kita itu sepakat sebenarnya. Tapi kan yang menarik itu seperti Bang bilang tadi, ada kehidupan manusia di dalamnya. Ada orang yang berinteraksi, menggantungkan hidupnya. Bagaimana nasib mereka ini? Ini sebenarnya yang harus dipikirkan negara. Bahkan di salah satu media online saya pernah bilang, Bang, bahwa sebenarnya harusnya ini menjadi angin segar terhadap kaum buruh yang ada di dalam. Betul. Ketika diambil oleh anak Iya. perusahaan negara. Betul. Hakikatnya mereka ini semakin sejahtera, bukan semakin dilakukan perbudakan dengan gaya-gaya modern yang dilakukan oleh perusahaan sebelumnya misalkan. Ya, maksud Malah itu berbanding terbalik, Bang. Mereka tidak dapat malah hari ini. Tidak tahu lah apakah ini sedang berbenah, tapi yang sedang terjadi saat ini kita lihat ya di beberapa daerah, kita juga bisa baca itu di Duta Palma di Riau juga belum tuntas, Bang, persoalan-persoalan itu. Oke, ya saya sih ingin mengatakan begini, ya negara terlepas ada hukum perikatan manusia yang di dalam kebun-kebun itu urusan lain. Tapi jangan mau menang sendiri dong gitu. Asetnya diambil, tapi manusianya ditinggalkan begitu saja, ya kan? Pastian. Iya, ya harusnya itu juga diselesaikan masalahnya. Bagaimana caranya ya dirembukan gitu. Misalnya dipanggil lagi tuh perusahaan yang selama ini sudah menzolimi mereka, bahkan kalau perlu dibawa lagi ke ranah hukum, kalau kan? perlu ke ranah hukum gitu loh. Kalau kan mereka masih punya aset di tempat lain, Bang Guzan. Itu Betul. bisa disita lagi Banyak, untuk banyak, nutupin banyak. kerugian itu kan. Itu juga, Bang, yang berkembang, Bang. Jadi negara juga berkilah di situ bahwa hanya sebagian besar sebenarnya. Kenapa tidak menuntut aja? Cuman kan, Bang, kita rakyat kecil buruh lah misalkan. Ini kan punya keterbatasan. Mungkin mengakses misalkan kan, atau berjuang. Karena juga berjuang ini kan apalagi akses lokasi yang cukup jauh, misalkan kalau berangkat misalkan ke Sumatera Utara, ke Medan misalkan, atau berangkat ke Jakarta, ini kan aksesnya sangat jauh. Ini sebenarnya negara yang harus hadir. Itu sih menurut saya, Bang, ya, negara yang harus hadir, bukan hanya dia merampas, tapi dia harus pikirkan ini nasib orang yang ada di dalam Ya, ini. Tapi jadi ini yang nggak didapat. Intinya gitu, Bung. Intinya kan ini mungkin sambil kita closing ya, Bang. Nanti pandangan Abang lah untuk kita kesimpulan sementara. Iya. Tapi ya, Bang, ini belum nyimpul ini sebenarnya, Bang. Tapi bahwa pertama gerakan demonstrasi 25 Agustus sampai 1 September kemarin adalah gerakan yang terakumulasi tadi. Pertama, menurut diskusi kita, ini adalah akumulasi kemarahan, ya kan? Akumulasi kemarahan Siapa publik. yang marah? Ya, banyaklah variabel-variabel siapa yang marah itu. Kemudian ini soal persoalan-persoalan yang hari ini sedang dijalankan oleh atau sedang ditindak oleh pemerintah. Kemudian tentang regulasi-regulasi atau undang-undang yang hari ini didesak untuk segera disahkan. Kemudian secara struktural negara juga soal Polri. Bagaimana kemarin kita juga dengar isu mereformasi Polri dan seterusnya lah. Nah, jadi menurut Bang Faisal, apa sih yang setelah ini semua yang saya anggap ini sudah klimaks gerakan ini, setelah ini semua bagaimana sih kita kembali fokus pada wilayah-wilayah kita masing-masing dan melihat persoalan-persoalan yang hari ini, dan kita memberikan masukan paling tidak, Bang, ke pemerintah supaya ketika pemerintah mau menyelesaikan masalah jangan meninggalkan masalah, kira-kira gitu, Bang. Makanya kan kita harus pilah-pilah mana yang isu nasional, mana yang isu lokal. Kalau apa yang disampaikan oleh Bung Ridwan barusan itu dari level isu nasionalnya oke. Ya, ini sedang dikerjakan lah paling tidak. Bagaimana mereformasi segala macam itu.
Tapi jangan dilupakan juga, di tingkatan lokal itu ada isu yang khas. Di Labuan Batu mungkin isunya lain, di Labuan Batu Selatan isunya lain, di Asahan juga mungkin berbeda gitu. Tapi kan itu tidak menjadi soal untuk kita diskusikan lagi di level lokal gitu loh. Nah, saya berharap butuh penyadaran lagi ke kawan-kawan aktivis, khususnya di tingkat lokal itu, untuk bersama-sama kembali memperdebatkan, mendiskusikan itu, sehingga muncul kesadaran baru bahwa kita harus bangkit juga dari akar rumput gitu loh. Yang realitas yang ada itu kan di masyarakat, di tempat di mana kita berpijak, di mana kita hidup kan gitu. Itu yang harus kita diskusikan kembali. Nah, oleh karena itu saya berharap banyak nih kawan-kawan, utamanya aktivis itu harus melakukan kritik otokritik, bagaimana gerakan mahasiswa itu digerakkan, gerakan sosial itu harus diteguhkan kembali gitu dengan cara-cara yang khas mahasiswa paling tidak. Itu harus ada diskusinya lagi. Kemudian bagaimana cara manajemen isunya seperti apa gitu. Jangan ujuk-ujuk hanya karena ingin ikut-ikutan dalam tanda kutip dengan isu Jakarta kita melakukan hal yang sama, padahal itu tidak menjawab sebenarnya akar masalah yang ada di tempat kita gitu loh. Saya kira sih itu memang nggak mungkin dengan cepat ya, tapi paling tidak atmosfernya dulu yang dibentuk. Ya, dan masyarakat yang mungkin mengalami persoalan paling tidak memiliki harapan. Betul. Ada titik ada secerita cahaya lah dalam kegelapan itu. Nggak sekarang, melihat minimal ada nanti, harapan. kira-kira gitu ya Bang ya? Ya kalau dicuekin kan toh gimana gitu. Ini kan ketika ada datang mahasiswa gimana kondisi segala mereka merasa itu ada harapan. Oh, ternyata ada yang peduli. Gitu. Oh, ternyata ini mahasiswa ternyata masih peduli tentang bagaimana nasib kami. Jadi itu kira-kira Bang Bung Yanto dan Bang Faisal bahwa gerakan hari ini kita sama-sama berharap lah bahwa kalaupun masih ada demonstrasi ke depan, ini demonstrasi yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, substansi yang ingin disampaikan bisa tercapai, jangan sampai ada yang kelompok-kelompok istilah aparat, mungkin kelompok anarko ya Bang, yang coba-coba menyusup dan melakukan hal yang justru kontraproduktif dengan gerakan tadi gitu. Nah, kita harapannya begitu Bung. Jadi dan mahasiswa di level daerah ini juga akan berharap juga kita akan lebih peka dengan persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat lokal di dan daerah. harus mampu kan Bang mereka mentabulasi persoalan-persoalan lokal dan bisa diangkat menjadi isu-isu Ya, nasional. jangan sampai ketika kawan-kawan gerakan mahasiswa sudah duduk lesehan dengan pimpinan dewan, kemudian sudah hilang. lesehan dengan ini hilang semua, seolah-olah gerakannya sudah selesai gitu. Padahal masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan. Saya kira itu. Bang Faisal, makasih Bang ini pandangan-pandangan Bang Faisal. Nanti kami sama Bung Yanto nanti kami cobalah nanti undang teman-teman aktivis ya Bung. Semoga bisa menggugahkan Bang. Artinya memang mereka menyambut kita apa bisa simpulkan gitu. tadi bahwa memang gerakan-gerakan isu lokal ini harus dibangun dengan kesadaran kan dari teman-teman aktivis. Jadi nanti kalau misalnya nanti ketemu sama adik-adik, tolong diingatkan. Siap. Apa yang harus diingatkan? Tetaplah menjadi manusia agar kita tidak pernah lupa untuk selalu memanusiakan manusia. Siap. Saya kira itu. Terima kasih Okay. Bang Faisal. Yuk, mantap. Bang, siap. Oke, terima kasih. Ini diskusi kami yang saya kira cukup menarik soal gerakan-gerakan mahasiswa dan isu-isu tentang bangsa yang terjadi belakangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.